warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Perkenalkan, nama Ibu Fitriyatul Hasanah, bisa dipanggil Bu Fitri ya. Di sini Ibu akan mengajar kalian tentang materi akidah akhlak. Dan sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Ya, masih ingat materi yang kemarin tentang apa? Lupa ya. Di sini Ibu akan melanjutkan materi yang kemarin, yaitu tentang taat, ikhlas, khauf, dan taubat. Ya, langsung saja Ibu akan menjelaskan kepada kalian yaitu tentang taat. Nah, taat secara bahasa berarti patuh, tunduk, dan setia. Sedangkan menurut istilah, taat ini bisa diartikan sebagai suatu sikap yang taat, patuh terhadap peraturan yang berlaku. Nah, taat ini diatur dalam dalil Quran surat An-Nisa nomor 4 ayat 59 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Nah, pada dalil Quran surat An-Nisa nomor 4 ayat 59 ini dijelaskan bahwa taat itu dibagi menjadi 3, yaitu taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan taat kepada ulil amri atau pemerintah. Selanjutnya saya akan menjelaskan yaitu tentang ikhlas. Nah, ikhlas secara bahasa berarti bersih dari kotoran. Sedangkan menurut istilah, ikhlas berarti niat mengharap ridha Allah saat kita melakukan amalan yang diperintahkan oleh Allah. Nah, ikhlas terdapat pada Quran surat Al-An'am nomor 6 ayat 162. Nah, dibaca bareng-bareng ya. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan kepada kalian yaitu tentang khauf. Nah, khauf berasal dari bahasa Arab yang berarti takut, resah, gelisah, cemas. Nah, sedangkan menurut istilah sendiri, khauf itu bisa diartikan sebagai suatu sikap mental kita yang takut, yang cemas, gelisah terhadap perbuatan kita yang dilakukan kepada Allah. Jadi kita itu takut kepada Allah, takut Allah itu marah kepada kita, seperti itu ya. Nah, untuk dalil khauf sendiri terdapat pada hadis riwayat Bukhari Muslim yang berbunyi Fawallahi inni la'alamuhum billahi wa asyadduhum lahu khasyah. Nah, yang terakhir yaitu tentang taubat. Nah, taubat ini berarti secara bahasa kembali, sedangkan menurut istilah yaitu kembali ke jalan yang benar dengan tidak mengulangi dosa-dosa yang pernah dilakukan. Jadi seseorang yang telah melakukan taubat itu akan bersungguh-sungguh niat tidak akan mengulangi lagi dosa-dosa yang pernah dilakukan. Yang terakhir yaitu dampak positif. Jadi sifat taat, ikhlas, khauf, kemudian taubat itu ada dampak positif yang kita rasakan setelah melakukan keempat sifat ini. Ya, yang pertama itu menumbuhkan motivasi kuat untuk selalu berbuat baik. Yang kedua yaitu menumbuhkan motivasi kuat untuk selalu berbuat baik. Jadi
Dengan adanya sifat khauf, kita itu takut kepada Allah, gelisah karena pengabdian kita kepada Allah itu kurang, maka kita akan termotivasi untuk selalu berbuat baik. Kemudian yang ketiga yaitu amalnya diterima oleh Allah. Jelas ketika kita akan melakukan sesuatu dengan ikhlas, maka Allah akan ridho dari apa yang kita kerjakan. Kemudian yang keempat yaitu memperoleh ridho Allah karena telah mampu menaati perintahnya. Nah, dari pemahaman mulai awal dari akhir, apakah ada yang ditanyakan? Saya Bu, Ya. bagaimana cara kita untuk ikhlas? Nah, langsung ya saya jawab. Nah, ikhlas tadi kan secara bahasa berarti bersih dari kotoran. Nah, ikhlas sendiri itu berarti kita itu mengharap ridha Allah. Jadi bagaimana cara melakukan ikhlas? Kita itu melakukan sesuatu, melakukan amalan yang diperintahkan dengan Allah karena ikhlas, bukan karena ingin dipuji seperti itu. Kita ikhlas mengharap ridha Allah. Ya, ada ditanyakan lagi? Ya, Ibu akan tanya ya. Apa sifat dari keempat yang sudah Ibu tadi jelaskan? Tahan, ikhlas, khauf. Dari keempat sifat tadi, apa dampak positif yang dapat kita rasakan? Yang pertama, menumbuhkan motivasi kuat untuk selalu berbuat baik. Yang kedua, amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, memperoleh ridho Allah karena telah mampu menaati perintahnya. Ya, dari awal hingga akhir sudah paham? Sudah. Ya, cukup sekian ya pembelajaran pada hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa dikerjakan ya PR minggu depan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, sekian ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.